Terima kasih minggu yang lalu sudah ikut Bina Iman Anak Online. Halo adik-adik, Bina Iman kali ini kalian ditemanin oleh Kak Amara dan Kak Ceril. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama yuk. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Berkatilah anak-anak-Mu yang mengikuti Bina Iman Online ini, agar kami dapat memuji, bersyukur, dan meneladani Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, yuk kita memuji Tuhan yuk. Ayo. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Raya Orang Kudus loh. Dan tema pada hari ini adalah ucapan bahagia. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Jadi, apa sih arti bacaan yang tadi itu, Kak? Bahagia kok sedih, bahagia kok menderita,
Bahagia? Kok miskin sih? Nah, itu sebenarnya Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita semua kalau kita bisa berbahagia dengan mengikuti ajaran Tuhan. Apa aja sih ajaran Tuhan itu? Sebenarnya banyak sih ya. Mungkin salah satunya itu kita harus membutuhkan kuasa dan kasih Roh Kudus. Terus kita harus sadar loh kalau misalnya kita semua berdosa. Dan karena itu kita harus rendah hati. Kita juga harus berbelas kasih kepada semua orang. Lalu kita harus menuntun nilai-nilai kebenaran. Dan berikutnya kita juga harus menuntun kepada Tuhan loh. Terus apalagi ya? Oh iya, kan tadi bacaannya ada menderita-menderitanya ya. Kita nggak boleh takut loh menderita untuk iman kepada Tuhan. Nah, ajaran-ajaran itu bisa kita simak loh di kehidupan para orang kudus. Siapa sih orang kudus itu? Orang kudus itu, atau yang disebut Santo Santa atau sahabat Yesus, itu adalah orang-orang yang mengabdikan seluruh hidupnya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk imannya kepada Tuhan. Oh gitu ya Kak. Makasih ya Kak. Kalau begitu, mari kita simak kisah para orang kudus berikut ini. Begitu banyak kisah para kudus yang kita miliki, tetapi kali ini kita akan mengikuti kisah Santo Andreas Rasul yang menjadi pelindung paroki kita. Andreas adalah anak Jonah. Dia tinggal di kota Betsaida di Kapernaum dan bekerja sebagai nelayan, sebelum Yesus memanggilnya untuk menjadi murid dan pengikutnya. Sebelum menjadi murid Yesus, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Ia mendengar tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dinantikan dan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadikan kami umat paroki, rukun damai sejahtera. Satukan tekad kami berjanji, serangga dan seirama. Andreas yang membawa Simon Petrus kepada Yesus untuk menjadi muridnya. Santo Andreas, doakan kami, kini dan selamanya. Andreas juga yang mengantarkan anak pembawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Andreas juga yang mengantarkan orang-orang Yunani kepada Yesus. Berjuang dan berkarya, Santo Andreas pelindungnya. Andreas adalah salah satu murid yang mempertanyakan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Manusia rela mengorbankan nyawa demi iman dan kebenaran. Jadikan kami umat paroki. Ia pergi ke berbagai tempat seperti Sevilla, Yunani, dan Asia untuk mewartakan ajaran Tuhan Yesus. Tujuan hidup Andreas adalah menuntun orang-orang untuk mengikuti Yesus dan ia melakukannya seumur hidupnya. Ia dijuluki pengantar kepada Tuhan Yesus. Andreas, doakan kami, kini dan selamanya. Ketika banyak orang mengubah keyakinannya dan mengikuti Yesus, marahlah penguasa di sana. Dan karena ia tidak berhasil membujuk Andreas untuk meninggalkan Tuhan Yesus, maka Andreas ditangkap dan diputuskan untuk mati di kayu salib. Andreas merasa tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus, maka ia meminta untuk disalib di salib yang berbeda. Hal itu disetujui. Lalu dibuatlah salib berbentuk huruf X untuk Andreas. Salib berbentuk X ini dikenal dengan salib Santo Andreas. Walaupun ia terus disiksa, dicambuk, sambil diikat di salib selama 2 hari, ia tidak pernah berhenti untuk mengucapkan kesaksiannya
tentang Tuhan Yesus sampai dia meninggal. Di akhir hidupnya, Andreas merasa bahagia karena keinginan dan cita-citanya terkabulkan, yaitu turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Tuhan Yesus. Andreas Rasul meninggal sebagai martir di Kia Yunani di sebuah kota kecil bernama Patras. Demikianlah kisah Santo Andreas Rasul yang patut kita teladani. Santo Andreas, doakanlah kami. Amin. Nama saya Gracia Joycelyn dan adik saya Gracia Jennifer. Nama baptis kami adalah Gracia. Gracia merupakan nama baptis dari seorang bangsawan Jepang yang bernama Tama. Meskipun banyak tekanan-tekanan yang dihadapi, Gracia tetap berpegang pada kepercayaannya. Gracia memiliki arti anugerah Tuhan. Terima kasih. Saya Queen. Nama baptis saya adalah Elizabeth. Saya akan menceritakan tentang Elizabeth ya. Elizabeth adalah saudara Maria, Mama Yesus. Suaminya adalah seorang imam Zakaria. Selama mereka menikah, mereka tidak mempunyai anak sampai mereka sudah tua. Karena Elizabeth percaya kepada Tuhan, ia mengandungkan seorang putra. Malaikat Gabriel mencapaikan diri kepada Zakaria dan berkata, "Jangan takut sebab doamu dikabulkan dan harus namanya Yohanes." Terima kasih. Teman-teman, nama saya Gerik, nama baptis saya Christopher. Santo Christopher seorang pemuda yang tinggi, besar, kekar, gagah, kuat, dan pemberani, yang tunduk kepada Kristus. Santo Christopher adalah pelindung bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan tentang Santo pelindung saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kirim video sharing kalian tentang orang kudus yang kalian teladani dan menjadi nama baptis kalian ya. Kirim di nomor di bawah ini. 3 orang tercepat akan mendapatkan hadiah menarik loh. Kakak tunggu. Setelah kita belajar banyak tadi, sekarang saatnya kita menutup acara dengan doa. Ayo kita semua ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami dapat memperdalam iman kami melalui kisah orang-orang kudus yang selama ini hidupnya meneladanimu. Terima kasih kami boleh menyandang nama orang-orang kudus. Bantulah anak-anakmu ini agar dapat hidup seturut kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami agar selalu percaya dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan.